Raja Spoiler. Anggota persaudaraan pedang yang bertugas untuk melenyapkan Donghi sudah berhasil melumpuhkan para penjaga. Mereka pun telah tiba di kamar Donghi dan bersiap untuk menghabisi Donghi. Melihat ikat kepala berlambang persaudaraan pedang, Donghi pun langsung mengakui jati dirinya bahwa dia adalah putri dari ketua persaudaraan pedang yang sebelumnya. 그 표지, 검계의 표지, 검계를 세운 검계의 수장, 바로 그분이. Di kesempatan ini pula Donghi menanyakan kenapa mereka merusak citra persaudaraan pedang, di mana kelompok yang telah dibangun oleh ayahnya Donghi tidak pernah melakukan pembunuhan. Namun saat pertanyaan tersebut belum dijawab, para polisi datang untuk mengepung tempat tersebut. 근데 왜 이러시는 것입니까? 강군입니다. 지금 강군이 몰려오고 있습니다. Donghi yang mendengar kabar itu langsung membantu para anggota persaudaraan pedang untuk kabur dari tempat itu. Dan pada akhirnya polisi pun tak dapat menangkap mereka. Junsu setelah mengetahui bahwa Donghi telah menjadi target dari persaudaraan pedang segera kembali ke tempat Donghi. Melihat Donghi masih hidup, Junsu pun sangat bersyukur. Dan saat hanya mereka berdua, Junsu pun memberitahu bahwa ia telah bertemu dengan ketua persaudaraan pedang, yaitu Gendura. Mendengar kabar ini, Donghi pun tentu kaget. Dia pun ingin dipertemukan dengan Gendura. 수장이었습니다. 게더라를. Dan terjadilah pertemuan antara dua sahabat di kediaman Surhi. Dalam pertemuan ini, Donghi pun menanyakan kenapa Gendura sampai harus melakukan kejahatan ini. Tetapi Gendura tidak ingin menjelaskan kepada Donghi tentang alasannya melakukan semua tindakan kejahatan ini. Gendura hanya bisa berkata maaf karena telah menyebabkan Donghi dalam bahaya. 검계가 양반을. 그 이야긴 미안하다 동이야. Junsu berusaha untuk menasihati Gendura untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Namun Gendura yang memiliki rasa dendam besar terhadap para bangsawan tidak mau menghentikan tindakannya. Dia ingin melihat para bangsawan menderita, sama seperti warga budak yang menderita akibat perlakuan dari para bangsawan. 고통은 고통으로 돌려줄 것입니다. Donghi yang mendengar percakapan mereka segera keluar. Dia pun meminta pada Gendura untuk bersabar, karena dia dan Junsu sedang mencari pelaku, orang yang memfitnah persaudaraan pedang dan menyebabkan keluarga mereka tewas terbunuh. Tetapi Gendura yang keras kepala tak mau mendengarkan. Dia pun langsung meninggalkan Donghi dan Junsu. 오래전 검계를 억울하게 죽음으로 몰고 갔던 자들. 게더라. Keesokan harinya, Jang Bungyol memberikan sebuah laporan kepada raja, di mana fraksi klan selatan yang telah diasingkan melakukan sebuah tindakan kebajikan. Mereka mengeluarkan seluruh hartanya untuk dibagikan kepada rakyat yang mengalami kelaparan. Raja yang mendengar itu tentu curiga. Namun mengetahui siapa orang yang melaporkan adalah Jang Bungyol, seorang petugas yang penuh dengan integritas. 타지에 부추된 죄인들 다수가 재산을 내어 흉년에 굶주. 그래서 나도 당혹스럽단 것이요. 장무열은 누구보다 강직한 자유입니다. Maka setelah berpikir panjang, raja pun memutuskan untuk mengizinkan para pejabat dari klan selatan yang telah diasingkan untuk bisa kembali ke ibu kota. Dan salah satu pejabat tersebut adalah Jang Hije. Di kantor pengawal istana, Junsu menceritakan kepada kepala polisi Seo tentang persaudaraan pedang yang memang benar pelaku dari pembunuhan para bangsawan. Junsu meminta waktu kepada kepala polisi Seo untuk menahan informasi ini sebentar sebelum diungkapkan kepada raja, karena Donghi sedang memecahkan kode sandi yang pernah ditinggalkan oleh Jenderal Jang untuk bisa menemukan dalang yang memfitnah persaudaraan pedang. 이 검계의 소행이 맞다니. 그걸 알고도 나에게 항거했다니. 그리 되면 이제 더 이상 사건의 죄인들을 찾아내고 싶어 하십니다, 영감. 그
그러니 제발 그때까지. Namun menurut Kepala Polisi Seo, ini merupakan tindakan yang sia-sia. Mengingat kasus ini telah dipegang oleh Jang Mulyol. Dan jika sampai Jang Mulyol tahu tentang persaudaraan pedang, maka semuanya akan terbongkar. Dan benar saja, polisi daerah yang sebelumnya memeriksa kediaman Dong-hee adalah anak buah dari Jang Mulyol. Anak buah Jang Mulyol langsung menceritakan tentang kecurigaannya kepada Jang Mulyol. Jang Mulyol langsung memeriksa jasad pengawal kerajaan yang menjaga kediaman Dong-hee. Melihat bekas lukanya yang mirip dengan para bangsawan, Jang Mulyol langsung menduga bahwa pelakunya adalah persaudaraan pedang. Ia tentu curiga kepada Dong-hee. Kenapa Dong-hee merahasiakan kejadian ini? 같은 상처다. 예. 검계다. 그리고 수건은 어째서 이 사실을 숨이. Dong-hee memutuskan kembali ke istana. Raja yang mendengar Dong-hee telah kembali langsung menemuinya. Saat bertemu dengan Raja, Dong-hee pun mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapat Raja tentang persaudaraan pedang? 검게 일에 대해 어찌 생각하십니까? Raja menanyakan, kenapa Dong-hee menanyakan hal itu. Dong-hee pun menjelaskan, sebagai warga dari kelas budak, ia pun memahami tindakan dari persaudaraan pedang yang sengaja mengangkat senjata kepada para bangsawan karena telah menerima perlakuan yang tidak adil. Semua ini mereka lakukan untuk mempertahankan hidup mereka. 그게 무슨 말이냐? 검계 일에 대해서 어찌 어떤 이유 말입니다. 그리 알겠을지도 모른다는 것을요. Setelah Raja kembali ke tempatnya, Dong-hee kembali memecahkan kode tangan dari Jenderal Jang. Namun hingga larut malam, Dong-hee pun belum bisa memecahkan kode tersebut. Hingga datang pengawas Wang yang memberikan alat musik yang telah dititipkan Sul-hee kepadanya. Alat musik itu adalah peninggalan dari kakaknya Dong-hee. Saat memegang alat musik tersebut, Dong-hee teringat akan nada musik 85-10-5. Sepertinya ia bisa memecahkan kode tersebut dengan menggunakan nada musik. Setelah mengetahui jawabannya, Dong-hee pun segera pergi ke tempat Kepala Polisi Seo. Di sana, Kepala Polisi Seo dan si Won-tak juga sedang memecahkan kode tersebut. Kepada kedua pria itu, Dong-hee pun menjelaskan argumennya, di mana fraksi klan selatan menganggap musik adalah seni yang sangat hebat. Dan dari hal tersebut, Dong-hee pun dapat memecahkan bahwa kode tangan yang dimaksud oleh Jenderal Jang adalah menunjuk pelakunya. 그만큼 저들은 예약을 중시하는 자들이지요. 남선은 바로 남인들. 그렇습니다. 인고는 바로 저도 몰라요. Mereka pun dapat memperkirakan alasan dari Menteri O melenyapkan Jenderal Jang untuk bisa menjadi pemimpin dari fraksi klan selatan. 그런 식으로 남인의 수장들을 쳐내고 자신이 그 자리에 오류를 했. 그리고 그 모든 죄를 천민 검계에 씌운 것이네. Kepala Polisi Seo curiga bahwa Menteri O tidak melakukan tindakan ini hanya sendiri. Tentu ada orang-orang yang membantunya. Dong-hee langsung curiga terhadap Jang Hae-bin. Dong-hee pun menerka bahwa dayang yang selama ini ia cari adalah Jang Hae-bin. 다른 자들과 관련이 돼 있을 게야. Dan untuk memastikannya, dia pun mendatangi kediaman dari Jang Hae-bin. Pada Jang Hae-bin, Dong-hee pun menunjukkan sebuah gambar. Gambar sebuah aksesoris kupu-kupu. Melihat gambar tersebut, Jang Hae-bin mengakui bahwa itu adalah miliknya. Dia pun bertanya kenapa Dong-hee menanyakan hal ini. Dong-hee enggan untuk menjelaskannya. Dia pun segera meninggalkan kediaman Jang Hae-bin, yang membuat Jang Hae-bin menjadi bertanya-tanya. 대체 무슨 까닭으로 내게 이런 것을 확인하는 것이냐? 검기를 죽음으로 몰고 간 사람. 그것이 Di kediamannya, Dong-hee pun langsung memberitahu Chun-su bahwa Menteri O dan Jang Hae-bin menjadi otak pemfitnahan dari persaudaraan pedang. Dong-hee pun tidak akan memaafkan tindakan mereka yang menyebabkan ayah dan kakaknya meninggal hanya untuk memperoleh posisi yang mereka inginkan. 그 모든 죄를 지난날 검기에 씌었던 수가 없어요, 오라버니. Keesokan harinya, Jang Hee-jae yang telah tiba di ibu kota langsung mendatangi Jang Hae-bin.
Pada Jang Hije, Jang Hebin pun menceritakan tentang aksi dari Dongyi yang menutupi hubungannya dengan persaudaraan pedang dari raja. Dia juga curiga bahwa Dongyi sedang menyelidiki sesuatu tentang keterlibatannya di masa lalu. Namun ia tidak mengetahui apa yang sedang diselidiki oleh Dongyi. Jang Hebin pun meminta tolong pada kakaknya untuk membantunya melawan Dongyi. 검계 일과 관련해 분명 무언가를 숨기고 있고 무언가를 찾고 있는 듯합니다. 별일 문제가 될 것입니다. 무슨 말씀인지. Di tempat yang berbeda terjadi pertemuan di pihak Dongyi. Mereka sedang memikirkan cara untuk membuat bukti dengan pengakuan dari Menteri Oh. 물증을 만들어내도록 말입니다. Cara yang mereka tempuh adalah dengan menempelkan beberapa selebaran yang berisikan bahwa Menteri Oh adalah dalang dari pemfitnahan persaudaraan pedang. Mereka pun akan mengungkapkan kejahatan Menteri Oh nanti di depan raja. Menteri Oh yang membaca itu tentu ketakutan. Dia pun langsung mendatangi Jang Mulyol dan menuduhnya sebagai orang yang melakukan tindakan tersebut. Karena hanya dialah yang mengetahui bahwa Menteri Oh adalah otak dari semua itu. 이것도 자네의 짓인가? 나까지 쳐내겠다는 것이냐 말일세. Namun, Jang Mulyo menyangkal hal itu, mengingat jika sampai hal ini ketahuan, maka fraksi selatan akan dalam bahaya. Dia pun menduga bahwa ada pihak lain yang telah mengetahui tentang kebenarannya. Jang Mulyo curiga bahwa persaudaraan pedang telah mengetahui tentang kebenaran dari Menteri Oh sebagai dalang pemfitnahan persaudaraan pedang. Dan untuk mencari tahu tentang persaudaraan pedang, Jang Mulyo meminta pada anak buahnya untuk segera dibawakan berkas-berkas tentang persaudaraan pedang dari biro polisi. 모든 기록을 찾아오게. 예, 나으리. Di tempat yang berbeda, Raja juga sedang menyelidiki tentang kasus pembunuhan dari para bangsawan. Dari daftar nama para bangsawan yang telah tewas, Raja telah mengetahui bahwa mereka adalah para bangsawan yang kejam terhadap rakyat jelata. Raja pun kembali teringat akan perkataan Dongyi, bahwa rakyat jelata melakukan semua ini hanya untuk melindungi diri mereka. Di kediaman Dongyi, Dongyi bertemu dengan kepala polisi Seo. Dongyi meminta sebuah permintaan yang sangat sulit kepada kepala polisi Seo. Jika sampai kasus ini terbongkar dan diketahui oleh Raja, Dongyi meminta kepada kepala polisi Seo untuk menjaga jarak darinya. Dongyi ingin melindungi kepala polisi Seo agar tidak terlibat dalam hal ini, agar nantinya kepala polisi Seo bisa melindungi anak dari Dongyi. 왕자를 부탁드립니다, 영감. 그리고 이 거래 남아 왕자를 지켜주셔야 합니다. Di markas persaudaraan pedang, Chunsu memberitahu Gendura tentang siapa dalang dari pemfitnahan persaudaraan pedang. Chunsu meminta pada Gendura untuk menghentikan aksinya. Namun Gendura tidak mau, karena Gendura beranggapan bahwa negara ini adalah negara para bangsawan. Meski pelakunya telah terungkap, namun mereka para bangsawan tidak akan dihukum mati. Ganjaran bagi kejahatan mereka hanyalah sebuah pengasingan, dan di tempat pengasingan kehidupan mereka pun masih terjamin. 천민 검계에게 누명을 씌운 것으로 저들의 처벌은 고장구 빠져나갈 테니까요. Di istana, Jang Mulyol sedang terburu-buru untuk bisa menghadap Jang Hebin, karena ia telah mendapatkan sebuah informasi penting tentang Dongyi. Dari berkas-berkas tentang persaudaraan pedang, ia menemukan sebuah gambar tentang anak dari ketua persaudaraan pedang, yang juga bernama Dongyi. Melihat gambar buronan itu, Jang Hebin pun teringat bahwa ia pernah bertemu dengan anak tersebut. Jang Hebin pun sekarang mengetahui kenapa Dongyi menanyakan aksesoris kupu-kupunya. Karena ia yakin bahwa Dongyi adalah anak dari ketua persaudaraan pedang yang sedang mencari tahu tentang peristiwa pada tahun 1681. Dan kini Jang Hebin telah yakin bahwa Dongyi telah menemukan kebenarannya. 알았어. 그래서 수건이 나한테 열쇠패를 물은 거였어. 는 것이네. 지난날 그 사건의 비밀을 Di tempat yang berbeda, orang-orang suruhan dari Menteri Oh yang sedang mencari tentang persaudaraan pedang tertangkap basah oleh si Montak. Si
Simuontak pun segera memerintahkan para pengawal kerajaan untuk menangkap orang-orang tersebut. Di luar istana, raja sedang menyelidiki bahwa di kantor polisi tidak ada pelaporan tentang tindakan kejahatan para bangsawan terhadap rakyat jelata. Raja tentu dapat menduga para bangsawan ini menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk mencegah para rakyat jelata melaporkan tindakan mereka. 어째서 천인들의 친구는 없는 것인가? 받진 않은 것인가? Di kediaman Menteri O, Jang Hije datang untuk meyakinkan Menteri O mengasingkan diri sementara waktu ke daerah lain, mengingat pihak dari Donghee telah mengetahui kebenaran tentang Menteri O. Atas bujuk rayu dari Jang Hije, Menteri O pun setuju dengan rencana tersebut. 대감께서는 신병치료차 나타을 하시는 겁니다. 이 문제를 말끔하게 해결할 것입니다. Namun ternyata rencana mereka telah diketahui oleh Gendura. Gendura segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Oh Tae-suk sebelum Oh Tae-suk menghilang, mengingat Menteri O adalah saksi kunci dari peristiwa pemfitnahan persaudaraan pedang. 기세요. 예. 오태석은 우리에게 중요한 자입니다. Namun tanpa Menteri O dan pihak persaudaraan pedang ketahui bahwa semua ini adalah jebakan yang telah dipersiapkan oleh Jang Hae-bin, di mana para pengawal istana yang telah diperintahkan oleh Jang Hije untuk mengawal kepergian dari Menteri O ditugaskan untuk menghabisi Menteri O. Dan lagi-lagi yang dipersalahkan adalah persaudaraan pedang. Jang Mu-hyol langsung memerintahkan seluruh anak buahnya menangkap persaudaraan pedang. Terjadi perkelahian di antara pihak persaudaraan pedang dengan pemerintahan, yang menyebabkan Gendura terluka. Donghee yang mendengar kabar ini segera memerintahkan Junsu untuk mencari keberadaan Gendura. Ternyata Gendura pergi ke tempat Sulhi, meminta tolong pada Sulhi untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Donghee, bahwa semua ini adalah perangkap yang telah dipersiapkan untuk menjebak Donghee dan persaudaraan pedang. 정말 주세요. 오태석을 Donghee yang mendapat pesan tersebut segera pergi dengan menyamar ke tempat Sulhi. Saat Donghee ingin membawa Gendura yang terluka untuk diobati, tiba-tiba datang Raja dengan Gubernur Jang. Melihat apa yang dilakukan oleh Donghee, Raja pun tak menyangka. Gubernur Jang pun segera memerintahkan para pengawal kerajaan untuk menangkap Gendura. 하느냐? 검계 수장이다. 어서 이 자를 포박하라. Selain membawa Gendura, Gubernur Jang juga memerintahkan para pengawal kerajaan untuk membawa Donghee agar bisa diinterogasi. 뭐 어떠라느냐? 어서 마마를 매셔라. Kejadian ini tentu membuat senang dari pihak Jang Hae-bin, karena memang ini semua sudah direncanakan oleh Jang Hae-bin dengan bantuan dari Gubernur Jang. 평생 잊을 수 없는 전하의 두 눈으로 직접 보셔야 하네. Di tempat interogasi, Donghee tidak ingin mengatakan sesuatu kepada Gubernur Jang sebelum ia bertemu dengan Raja. 이 말씀을 전하께 올려야 하네. 전하를 뵙고 Maka Donghee diizinkan untuk bertemu dengan Raja. Dalam pertemuan tersebut, Donghee pun akhirnya menceritakan tentang dia siapa sebenarnya. Pada Raja, Donghee pun mengakui bahwa nama aslinya adalah Choi Donghee, putri dari ketua persaudaraan pedang terdahulu. 제 숨겨왔던 이름입니다, 전하. 그것이 제 죽은 아비의 이름이. Raja yang mendengar itu tentu syok. Dia pun tidak ingin mendengarkan cerita dari Donghee lagi. Raja pun segera memanggil Kepala Qasim untuk membawa Donghee kembali ke istananya. 수건을 모셔라. 수건은 조선으로 돌아갈 것이다. Dan keesokan harinya banyak muncul petisi yang datang kepada Raja, meminta Donghee untuk segera dihukum. 천수권은 용서받지 못할 죄를 지었사옵니까? 경계한테 대역죄로. Untuk
bisa memutuskan secara adil, raja pun mendatangi tempat penjara di mana Gendura ditahan. Pada raja, Gendura pun menceritakan alasan dia melakukan tindakan pembunuhan kepada para bangsawan. Dimulai dari tindakan kekejaman para bangsawan kepada rakyat jelata, lalu berlanjut pada peristiwa fitnah persaudaraan pedang yang menyebabkan terjadinya penumpasan persaudaraan pedang pada tahun 1681. Peristiwa penumpasan itu yang membuat Donghi dan Gendura kehilangan keluarganya. 우리에게 그리하지 말라고요. 우리도 사람 마마께서 억울하게 합의를 이루셨단 말입니다. Pada raja, Gendura pun memohon untuk bisa melindungi Donghi karena Donghi tidak bersalah. Satu-satunya kesalahan Donghi adalah lahir dari kelas budak, di mana keadilan tidak berpihak pada mereka. 하지만 수건 마마께서는 죄가 없으십니다. 사람으로 살 수 없는 것이 천인입니다. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Gendura, raja pun berusaha untuk melindungi Donghi dengan melarangnya pergi ke tempat interogasi. Raja meminta pada Donghi untuk terus berbohong agar ia bisa menyelamatkan Donghi nantinya. Namun tindakan tersebut tidak ingin dilakukan oleh Donghi karena dia tidak ingin membuat citra raja jadi buruk. Namun raja masih keras kepala, berusaha untuk bisa melindungi wanita yang ia cintai. 전하의 전장을 그르칠 순 없습니다. 전하께서는 이 나라의 임금이 난 널 내어줄 수 없다니. 이대로 모든 걸 덮게 하고. Di tempat yang berbeda, keputusan dari raja ini diketahui oleh Jang He-bin, yang membuatnya sangat terluka dan marah. Semua itu didasarkan pada rasa cemburunya terhadap Donghi, di mana rasa cinta raja terhadap Donghi sangatlah besar. 그런 사람이었습니까? Untuk bisa membatalkan keputusan dari raja, Jang He-bin pun menggunakan sebuah cara curang, yaitu dengan menahan para dayang dari Donghi. 그 아래 것들을 모두 잡아들이게. 모두 수건이 버틸 수 있나 보도록 하지. Tentu tindakan tersebut membuat Donghi menjadi tak tega, melihat para bawahannya harus menderita untuk melindungi dirinya. Selain itu, klan selatan pun melemparkan beberapa isu di tengah masyarakat, yang menyebabkan rasa amarah rakyat kepada raja, meminta raja untuk segera menghukum Donghi. 부디 사례를 두루 살고. Donghi yang mendengar peristiwa itu segera membuat sebuah keputusan untuk bisa meringankan beban raja, di mana ia langsung pergi ke tempat interogasi untuk mengakui segala perbuatannya. Sebelum membuat pengakuan, Donghi pun meminta pada Gubernur Jang untuk membebaskan para dayangnya. 무고히 끌려온 내 처선 나인들과 감찰부 궁녀들을 내어주게. Raja mendapat kabar bahwa Donghi pergi ke tempat interogasi dengan terburu-buru menyusul Donghi pergi ke tempat itu. Namun langkah raja terlambat, karena Donghi telah membuat sebuah pengakuan tentang siapa dirinya dan apa hubungan dia dengan persaudaraan pedang. Pernyataan Donghi pun sudah tercatat dan tak dapat diubah lagi. 이미 모든 사실을 자복하셨으나 추국관이 이미 기록으로 남겼습니다. Kebaikan hati Donghi dimanfaatkan dengan baik oleh pihak Jang He-bin. 수건은 절대 빠져나갈 수 없게 되었습니다. Begitu pula fraksi dari klan selatan yang terus mengajukan petisi untuk menghukum mati Donghi. Raja yang mendengar itu masih bersikeras untuk bisa mempertahankan Donghi. Namun sikap keras kepala raja semakin membuat gelombang unjuk rasa bertambah banyak. Di tempat yang berbeda, kemalangan Donghi semakin bertambah karena pangeran terjangkit penyakit cacar, sebuah penyakit yang sangat mengerikan karena belum ditemukan obatnya. Seluruh tabib kerajaan telah dikerahkan untuk bisa menyelamatkan nyawa pangeran, namun nasib berkata lain. Pangeran pun dinyatakan telah meninggal dunia. 아가, 눈을 떠보거라. 소가령이 내려진 것인가? 예, 마마. Di tengah rasa berduka, Donghi meminta pada raja untuk menghukumnya, karena dia tidak ingin kehilangan siapa-siapa lagi.
Dan sekarang rajalah yang terpenting di dalam hidupnya. Dia tidak ingin melihat raja menderita. 읽고 싶지가 않습니다. 지는 것을 더는 보지 않게. Untuk bisa melindungi Donghi dari tekanan politik, raja pun akhirnya memutuskan. Yang pertama, dia akan menghukum Pancung Gendura atas kesalahannya membunuh para bangsawan. Dan para anggotanya akan diasingkan ke daerah lain. 주무한 검계의 수장을 참수할 것을 명하고. Keputusan yang kedua berkaitan dengan peristiwa pemberantasan persaudaraan pedang pada tahun 1681. Raja memutuskan, pada peristiwa itu persaudaraan pedang tidak bersalah dan segala kejahatannya yang tercatat akan segera dihapus. Keputusan tersebut berkaitan dengan Chunsu dan Donghi, di mana Chunsu akhirnya diasingkan ke pulau lain, sedangkan Donghi akan dikeluarkan dari istana. 그러나 내금이 종상한 차천수는 유배형을 받게 될 것이오. 수건을 벌박사가로 내쳐. Setelah menetapkan keputusan itu, raja pun merasa bersalah. Bahkan ia sampai mabuk-mabukan. Dan dalam keadaan mabuk itu, raja pun mendatangi tempat pengasingan Donghi. Raja merasa tak bisa hidup tanpa Donghi. Bahkan ia berniat untuk mengajak Donghi lari dari tempat tersebut. Hidup berdua di sebuah daerah terpencil. Hingga kesadaran raja hilang di pelukan Donghi. 도망을 가자, 동이야. 나와 함께 말이다. Hingga waktu berselang, beberapa bulan setelah kejadian malam bersama antara raja dengan Donghi, Donghi dinyatakan telah hamil. Waktu pun berjalan begitu cepat. Donghi pun melahirkan seorang pangeran yang diberi nama oleh raja Gem. 이름입니다. Gem tumbuh menjadi seorang pangeran yang sangat cerdas, di mana di usianya yang baru 6 tahun ia sudah menghafal beberapa buku klasik yang sangat sulit untuk dihafal. 소학은 모두 익혔습니다. 대학과 중용도 보았습니다. Di tempat yang berbeda di dalam istana, sedang terjadi perjamuan untuk menyambut utusan dari King. Dan dalam perjamuan tersebut, putra mahkota tiba-tiba pingsan. Tabib kerajaan segera dipanggil untuk memeriksa keadaan putra mahkota. Setelah diperiksa, keadaan putra mahkota dinyatakan kelelahan. Namun ada satu penyakit dari putra mahkota yang dirahasiakan oleh Jiang Hebin kepada raja, yaitu putra mahkota mengalami kemandulan. Jiang Hebin memerintahkan tabib kepercayaannya, yaitu Tabib Nam, untuk menyembuhkan putra mahkota secara diam-diam. 후사를 보기 힘들지도 모릅니다. 공약제를 구해보게는 예, 영가. Karena jika sampai hal ini diketahui oleh orang lain, maka kedudukan putra mahkota akan terancam. Mengingat raja masih mempunyai pangeran lain, yaitu anak dari Donghi. Meski selama 6 tahun terakhir raja belum mengunjungi Donghi dan putranya, namun Jiang Hebin masih ketakutan. Dia menduga bahwa raja sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa membawa Donghi dan putranya kembali ke istana. 의사실을 하신다면요. 세자의 자리가 흔들릴 수도 있단 말입니다. 골 박힌 있지요. Keesokan harinya di tempat yang berbeda, di sekolah tempat Pangeran Gem. Kecerdasan Pangeran Gem membuat takjub guru yang mengajarnya. Hal ini pun dilaporkan kepada Donghi. Donghi meminta pada guru Pangeran Gem untuk merahasiakan keistimewaan Pangeran Gem, karena jika sampai ketahuan, nyawa Pangeran Gem akan dalam bahaya. 왕자 마마의 일을 항구해달라는 말씀이십니까? 예, 그렇습니다. 살아남기 힘이 들지요. Di lain tempat di istana sedang diadakan sebuah pesta yang mengundang anak-anak dari warga miskin. Pangeran Gem yang mendengar itu dari teman-temannya ingin pergi ke dalam istana untuk bisa bertemu dengan ayahnya. Dengan menyamar sebagai anak orang miskin, dia pun dapat masuk ke dalam istana.
Kepergian Pangeran Gem ke dalam istana diketahui oleh Dongi. Dongi pun meminta bantuan kepada kenalannya yang berada di istana untuk mencari keberadaan Pangeran Gem. Setiap orang mencari Pangeran Gem secara rahasia, karena jika sampai ketahuan Jang Hae-bin, maka ini akan menjadi sebuah masalah besar. 왕자마마께서 고래? 예, 영가. 일이 알려지면 고래. 이 일이 지선당에 들어가면 될 것이다. 아니, 은밀히 왕자마마를 찾아라. Di lain tempat, ternyata Pangeran Gem sedang menyelinap untuk bisa bertemu dengan raja. Namun sepertinya ia salah jalan dan tertangkap oleh pengawal dari putra mahkota. Jang Hae-bin pun mengetahui itu. Namun ia mengira bahwa anak kecil yang ada di depannya adalah anak orang miskin yang sedang mengikuti pesta, dan ia tersesat di dalam istana. Dia pun segera memerintahkan para pengawal kerajaan untuk membawa keluar anak tersebut. 따끔하게 매를 쳐서 어머니 아무 일도 아닙니다. Hingga larut malam, Pangeran Gem belum kembali. Dongi yang khawatir takut terjadi apa-apa dengan Pangeran Gem memutuskan untuk pergi ke dalam istana. Meski telah dilarang oleh dayangnya, Dongi pun bersikeras untuk tetap pergi ke dalam istana. 가셨다가 누구의 눈에 띄기라도 해도 밖은 살필 수 있을 것이네. 거기라도 찾아봐야겠네. Di lain tempat, Pangeran Gem yang sedang tersesat akhirnya bertemu dengan raja yang sedang menyamar. Raja mencoba menenangkan Pangeran Gem yang sedang menangis. Hingga pada akhirnya ia mengetahui bahwa anak yang ada di depannya adalah Pangeran Gem, putranya dari Dongi. 왕자다. 난 엄연히 주상전하의 피를 이은 왕자란 말이다. Melihat Dongi yang datang memanggil nama Pangeran Gem, raja pun langsung bersembunyi. Meski hatinya rindu terhadap Dongi dan putranya, raja pun tetap menjaga jarak untuk bisa melindungi Dongi dan putranya dari gangguan politik. Rasa rindu yang memuncak membuat raja menyamar untuk bisa menemui Pangeran Gem. Dan saat bertemu, raja pun mengajak Pangeran Gem untuk bolos sekolah. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan bersenang-senang. Hingga saat mereka sedang istirahat, Pangeran Gem pun bertanya, "Seperti apa raja?" Karena sejak kecil ia belum pernah bertemu dengan raja. Pangeran Gem pun menduga bahwa raja telah melupakan dia dengan ibunya. Namun raja yang menyamar langsung menjawab bahwa itu tidak benar. Raja masih menyayangi Pangeran Gem dan ibunya. 어머니도 나도 모두 다 잊으셨을 테니까. 마마와 왕자마마를 단 하루도 Di tempat yang berbeda, Dongi kembali menemui guru dari Pangeran Gem untuk meminta saran siapa guru yang paling tepat untuk bisa mengajar Pangeran Gem. Pak guru itu pun langsung menyarankan seorang guru hebat yang bernama Won-hak. 운학입니다. 예, 바로 운학 김구선 말이옵니다, 마마. Dongi pun langsung menemui kepala polisi Seo dan Sim Won-tak untuk membahas tentang keistimewaan dari Pangeran Gem. Dongi menceritakan bahwa dia ingin merekrut seorang guru yang bernama Won-hak untuk mengajar Pangeran Gem. Sim Won-tak pun setuju, karena dia mengetahui bahwa guru Won-hak sangatlah jenius, sama seperti Pangeran Gem. Namun yang menjadi masalah adalah guru Won-hak tidak mau menerima murid yang terikat dengan politik. 김구선이라면 가능할 것입니다. 그분 역시 어린 시절 왕자 맹수하고 조정의 뜻이 없는 선비만 제자를 거두었지. Di dalam istana, Ratu membuat keputusan yang sangat besar bagi putra mahkota, yaitu tentang sebuah pernikahan. 자민 간택을 결행할 모양입니다. 중궁전으로 갈 것이다. 자리하거라. Jang Hae-bin yang kaget dan marah langsung menemui Ratu. Pada Ratu, Jang Hae-bin pun memohon untuk ditunda tentang pemilihan pendamping bagi putra mahkota. Tentu Ratu menanyakan alasannya, karena mengingat sejarah di dalam kerajaan, seusia putra mahkota sudah harus menikah. Namun Jang Hae-bin yang mencoba untuk menyembunyikan penyakit anaknya tak bisa membuat alasan yang pasti. Tentu itu membuat Ratu menjadi curiga.
bahwa ada sesuatu hal yang besar yang ditutup-tutupi oleh Jang Hae-bin. 뭔가를 눈치챘단 말인가? 문제가 있구나. 그 은여를 내가 봐야겠다. Di tempat yang berbeda, Jang Hee-jae mencoba menemui Jang Mul-yeol. Dia meminta pada Jang Mul-yeol untuk mengumpulkan klan selatan mendukung rencana dari Jang Hae-bin. Jang Mul-yeol tentu menanyakan alasannya, mengingat sebuah pernikahan yang dilakukan oleh putra mahkota akan membuat posisi putra mahkota semakin kuat. Namun kenapa hal itu ditunda? Namun Jang Hee-jae enggan untuk menceritakan alasannya. Hal tersebut tentu membuat Jang Mul-yeol curiga. Dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu apa yang sedang ditutup-tutupi oleh Jang Hae-bin dan Jang Hee-jae. 그것이 무엇인지 알아보도록 해라. 예, 영아. Dengan ditemani si Montak, Dong-hee dan anaknya pergi untuk mencari Guru Won-hak. Dan saat bertemu, Guru Won-hak menolak untuk mengajarkan Pangeran Gem. Namun Dong-hee tak mau menyerah. Dia bahkan sampai datang beberapa kali untuk bisa meyakinkan Guru Won-hak untuk mau mengajar Pangeran Gem. 하지만 저는 조정에 뿌리를 둔 자들은 제자로 거두질 않습니다. 번이나 찾았다지? 하면 삼 Di lain tempat, raja yang sering memperhatikan rumah Dong-hee dan kebersamaannya dengan Pangeran Gem diketahui oleh Nyonya Yun. Nyonya Yun yang mendengar itu tentu cemas. Dia pun langsung membuat sebuah tindakan yang sangat besar, yaitu menyuruh seseorang untuk membakar rumah dari Dong-hee. 이런 대로 조용히 처리하게. 예만님. Dalam kebakaran yang besar itu, Dong-hee, anaknya, beserta dayangnya masih bisa diselamatkan, meski rumah mereka sudah tak bersisa. Peristiwa besar itu tentu sampai ke telinga raja, yang panik dan langsung mendatangi tempat kejadian. Raja pun sangat bersyukur bahwa Dong-hee dan anaknya selamat dari kejadian. Raja pun langsung memindahkan Dong-hee dan pangeran beserta para dayangnya untuk pindah ke tempat yang lebih aman. 내 눈으로 보고 왕자를 내 손으로 보면 하는 것이다. Dengan peristiwa besar ini, raja pun membuat sebuah keputusan bahwa dia akan membawa Dong-hee dan Pangeran Gem kembali ke dalam istana. Selain alasan tersebut, raja pun mempunyai alasan lain, yaitu bahwa Pangeran Gem sudah memasuki usia untuk memperoleh pengajaran sesuai dengan standar kerajaan. Dengan kedua alasan tersebut, para menteri dari klan selatan tak dapat protes mengenai tindakan raja yang akan membawa Dong-hee dan pangeran kembali ke dalam istana. 하기 위해 불을 지르고 그 문을 잠그었어. 왕손으로 합당한 교육을 받게 할 것이오. Dong-hee awalnya takut mengajak pangeran kembali ke dalam istana. Namun setelah diyakinkan oleh kepala polisi Seo bahwa keistimewaan dari pangeran tidak dapat ditutupi selamanya, Dong-hee pun akhirnya membulatkan tekad untuk bisa melindungi pangeran dari segala hal yang mengancam. 내가 막아줄 것이야. Waktu berselang, tandu yang membawa Dong-hee dan pangeran akhirnya tiba di istana. Kembalinya Dong-hee ke istana tentu membawa kecemasan bagi Jang Hae-bin. Dia pun menyesali bahwa seharusnya 6 tahun lalu ia tak membiarkan Dong-hee hidup. 6년 전에 살려두지 말아야 했어. Kini posisinya semakin terancam, dikarenakan posisi Dong-hee sekarang kedudukannya dinaikkan oleh raja dari selir tingkat 4 menjadi selir tingkat 2 dengan gelar Choi Suk-bin. Sedangkan Pangeran Gem akan mendapatkan gelar, yaitu Pangeran Yun-in. 종 이품 수기첩질 내릴 것이니 수건의 왕자 금을 연인군으로 봉할 것이며. Kedatangan Dong-hee disambut gembira oleh ratu dengan mengabarkan pada Dong-hee bahwa posisinya telah dinaikkan oleh raja menjadi selir tingkat 2. Selain itu, ratu pun akan meminjamkan kekuatannya untuk bisa melawan Jang Suk-bin dan klan selatan. Karena mereka sama-sama tahu, kehadiran Pangeran Gem di istana tentu membawa ancaman bagi putra mahkota. Dan tentu hal ini tidak diinginkan oleh Jang Suk-bin. 자네한테 곧 수기 첩지가 내려질 테니 말이야.
수기 첩제라고. 지금 희빈에게 어떤 의미일지 말이야. 예. Di lain tempat, Pangeran Gem akhirnya mengetahui bahwa teman yang selama ini menemaninya adalah Raja. Awalnya Pangeran Gem takut untuk bisa bertemu dengan Raja. Namun dengan jiwa kebapaannya, Raja pun dapat menenangkan Pangeran Gem. Dan akhirnya mereka pun bisa akrab kembali. Di tempat yang berbeda, polisi masih menyelidiki tentang penyebab kebakaran dari rumah Donghi. Si pelaku pembakaran terus mengawasi rumah Donghi. Dia pun melaporkan tentang kejadian ini kepada Nyonya Yun. Dia meminta sejumlah uang kepada Nyonya Yun untuk bisa membawa anak buahnya ke suatu tempat karena mereka takut tertangkap. 전하의 엄명으로 화재 원인을 철저히 조사하고 있답니다. Beberapa hari berlalu. Donghi merubah taktik untuk bisa meyakinkan Guru Won-hak mau menjadi guru bagi Pangeran Gem. Dengan membiarkan Pangeran Gem sendiri meyakinkan Guru Won-hak untuk mau mengangkat Pangeran Gem sebagai muridnya. 여기에 왕자 마마만 남겨두시고요. 예. 이대로 왕자 마마만 두고 돌아가시는 겁니다. 스승은 그 아이 힘을 얻어야 하지 않겠나? Di lain tempat, Ratu sedang menginterogasi asisten dari Tabib Nam. Dengan sebuah jaminan dari Ratu yang akan melindungi dia dari Jang Hae-bin, perawat tersebut akhirnya menceritakan tentang penyakit yang dialami oleh putra mahkota. Ratu pun akhirnya mengetahui tentang apa yang sedang ditutup-tutupi oleh Jang Hae-bin. 승가 아니는 내가 지켜줄 것이다. 예. 어떤 문제가 있는 것이야. 세자가 후사를 볼 수 없을지도 모른다고. Keesokan harinya, Pangeran Gem akhirnya menempuh pendidikan di dalam istana. Namun pelajaran yang diajarkan adalah pelajaran dasar, yang sudah sangat dikuasai oleh Pangeran Gem. Pangeran Gem yang bosan langsung mengantuk. Kejadian ini didengar oleh Jang Hae-bin. Jang Hae-bin pun mengira bahwa Pangeran Gem adalah orang yang bodoh. Dia pun merasa sedikit lega, karena posisi putra mahkota menjadi lebih aman. 그 나이에 아직 천자문도 제대로 깨우치지 못한 듯했습니다. Jang Hae-bin pun ingin menunjukkan kepada Raja tentang kebodohan dari Pangeran Gem. Jang Hae-bin mengusulkan pada guru putra mahkota dan guru Pangeran Gem untuk diadakan ujian bersama, di mana Raja nantinya akan datang untuk menyaksikannya. 교수와 종합교수로 있는 예주 참의를 만나봐야겠습니다. 이 거란에 모두가 똑똑히 알게 해야 할 것입니다. Pada saat ujian, Pangeran Gem yang sebelumnya berjanji kepada Donghi untuk tidak menunjukkan kecerdasannya di depan umum, terbakar amarahnya. Karena ada salah satu guru yang mengejek bahwa Donghi tidak dapat mengajarkan putranya dengan baik. 이마마께서 혼욕을 맡으셨다면 소학조차 익힐 기회. 께서 제게 소학을 가르쳐 주셨습니다. Dan di hadapan Raja, Pangeran Gem langsung menunjukkan kecerdasannya, yang mampu membuat takjub semua orang yang ada di sana. 하는 것이다. 소자, 그런 뜻으로 알고 있사옵니다. 아버마마, 소자, 정말로 대학가 중용을 못. Raja tentu bangga dengan kecerdasan dari Pangeran Gem. Namun hal ini berbeda dengan Jang Hae-bin, yang sangat khawatir mengetahui bahwa Pangeran Gem sangatlah cerdas. 뭐를 깨우쳐? 대학이 없다, 마마. 그 아이가 선제라는 것을 모두에게 알렸어요. Kabar buruk yang diterima oleh Jang Hae-bin tidak hanya sampai di situ. Tabib Nam datang untuk mengabari bahwa perawat yang merawat putra mahkota telah menghilang setelah pergi ke istana ratu. Hal ini tentu membuat panik Jang Hae-bin. 피던 내 은혜가 사라졌습니다. 그 아이가 은밀히 중궁전에 드는 것을 본 나이니. Kecerdasan dari Pangeran Gem membawa kekacauan di istana, di mana Ratu mengusulkan kepada Raja bahwa Pangeran Gem harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan putra mahkota. Raja pun setuju dengan usulan tersebut. Donghi yang mendengarnya langsung mendatangi Ratu untuk menanyakan alasannya. Ternyata kondisi Ratu In-heon sedang tidak baik-baik saja. Keadaan jantung Ratu semakin hari semakin bertambah buruk.
Maka selama ratu bernafas, dia ingin mencoba melindungi Donghae dan Pangeran Gem. Donghae diminta oleh ratu untuk membesarkan Pangeran Gem sebagai seorang raja, karena bahwa ada kemungkinan putra mahkota tidak akan naik tahta. 왕으로 살 수 있겠는가? 메세자가 보위를 이을 수 없게 된다면 말이네. 바로 자네의 소생인 연인군이 될 것이네. Di tempat yang berbeda, Jang Hae-bin yang mendengar bahwa Pangeran Gem akan mendapatkan pembelajaran yang sama dengan putra mahkota menjadi takut. Dia pun memerintahkan pada Jang Mulhyol untuk menghentikan rencana raja. Namun tindakan yang berlebihan dari Jang Hae-bin ini membuat curiga Jang Mulhyol bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi oleh Jang Hae-bin. 절대로 연인군이 시강원의 문턱을 넘는 일은 없어야 한단 말이네. 나게 하는 것이 세자 적게 무슨 문제가? Sepeninggalan Jang Mulhyol, Jang Hae-bin pun memerintahkan pada kakaknya untuk segera mencari tahu perawat yang merawat putra mahkota. Dia ingin tahu seberapa besar ratu mengetahui tentang rahasia putra mahkota. 를 찾아야 합니다. 중전이 무엇을 어디까지 알고 있는지. Menteri dari klan selatan mulai bereaksi untuk menentang keputusan raja. Mereka pun mengungkapkan ketakutan mereka bahwa hal ini dapat mengancam posisi dari putra mahkota. 그래서 왕자마마이시기 때문이옵니다. 장차 이것이 세자저의 자리를 Donghae mengetahui ini mencoba untuk menghentikan raja. Dia tidak ingin kehadirannya dan Pangeran Gem menjadi kekacauan dalam pemerintahan raja. Namun kali ini raja tidak mau mendengarkan. Dia masih bersikeras untuk melaksanakan niatnya. Donghae masih mencoba untuk memberi penjelasan pada raja bahwa ia ingin menyerahkan pendidikan Pangeran Gem kepada Guru Won-hak. Raja pun masih sangsi, karena sampai detik ini Guru Won-hak belum bersedia untuk menjadi guru bagi Pangeran Gem. 필요하단 말이다. 연인군에겐 문학 선생께서 계십니다, 전하. 아무로 움직일 사람이 아니야. Berkat ketekunan, kecerdasan, dan ketulusan hati dari Pangeran Gem yang ingin membagikan ilmu pengetahuannya kepada orang lain, Guru Won-hak pun telah memutuskan untuk mengangkat Pangeran Gem sebagai muridnya. Kabar ini tentu membuat senang Donghae dan raja. 감히 왕자마마의 스승이 되어보겠다는 결심을 하였습니다. Di tempat lainnya, Nyonya Yun ketakutan bahwa kejahatannya akan terbongkar. Dia pun segera memanggil anak buahnya untuk menangkap Hoyang dan menjadikannya sebagai tumba pelaku kejahatan dari pembakaran rumah Donghae. 것으로 위장하고 그자의 품에 그자가 불을 냈다 하면 아무 문제 없이 처리될 걸세. Saat Hoyang sudah tertangkap, para penjahat tersebut merekayasa seolah-olah Hoyang melakukan tindakan bunuh diri dengan meninggalkan surat pengakuan. Untung saja ada Chunsu yang datang untuk menyelamatkan Hoyang. Ternyata Chunsu telah dibebaskan dari tempat pengasingannya atas persetujuan dari raja. Chunsu pun dipanggil kembali oleh raja untuk bekerja di istana sebagai inspektur pengadilan. Chunsu diperintahkan oleh raja untuk melindungi Donghae dan Pangeran Gem. 십니까, 오라버니? 어떻게 이렇게... 연인군 마마를 지키라고요. Di kediaman Nyonya Yun, Jang Hye akhirnya mengetahui bahwa ibunya adalah pelaku utama dari pembakaran rumah Donghae. Selain itu, Nyonya Yun memberitahu sebuah berita dari dukun hebat yang ia percayai bahwa akan terjadi pertumpahan darah di dalam istana yang melibatkan Jang Hae-bin. 나뿐이 아니라 비바람이 불 거라 했다. 그곳이 지선당이라고 했어. Jang Hye yang tak percaya langsung mendatangi dukun tersebut. Dukun itu menunjukkan kemampuan hebatnya di depan Jang Hye dengan membaca pikiran dari Jang Hye bahwa ratu telah mengetahui segala yang dirahasiakan oleh Jang Hae-bin. Dukun itu pun menyarankan pada Jang Hye untuk segera melenyapkan ratu jika ingin hidup. Namun harus dilakukan pada waktu yang tepat, karena dukun tersebut mengetahui
bahwa ratu keadaannya sedang tidak baik-baik saja. 우리가 살 방도가 있다 하지 않았는가? 우리가 살 수 있다는 것이냐? Dongi kembali dipanggil oleh ratu. Ratu pun akhirnya menceritakan tentang rahasia dari putra mahkota. Ratu meminta Dongi untuk berjanji, bertahan dalam keadaan seperti apapun, dan menjadikan Pangeran Gem sebagai raja. 반드시 연군과 함께 이 광물을 만들 것이라고 말이야. Hingga keesokan harinya, ratu ditemukan tak sadarkan diri. Seluruh tabib kerajaan segera dikerahkan untuk bisa menyembuhkan ratu. Setelah diperiksa, tabib pun memberitahu pada raja bahwa kemungkinan ratu bertahan hanya 3 hari. 사흘이라 했는가? 예, 전하. 있어서든 반드시 충전을 살려내란 말이네. Dan pada malam harinya, Nyonya Yun membawa dukun kepercayaannya untuk bisa masuk ke dalam istana. Setelah dirasa keadaan cukup aman, mereka pun melakukan sebuah ritual untuk bisa menghabisi nyawa ratu. Hingga keesokan harinya, mengetahui keadaan ratu yang sedang sakit, Pangeran Gem berinisiatif untuk mencari tanaman penyembuh. Hingga ia menemukan peralatan dukun yang tertinggal. Yongdal yang bersamanya langsung kaget melihat benda tersebut. Hal ini pun langsung dilaporkan kepada Dongi. Dongi langsung menyuruh penyelidik Jung untuk menyelidiki tentang peristiwa ini. 어제와 그젯밤 궐에 들어온 자들이 누군지 이것이 누구의 짓인지 반드시 밝혀내야 할 것이네. Belum selesai masalah satu, masalah lain pun datang. Dongi baru mendapat kabar bahwa dayang dari ratu yang mengetahui di mana perawat yang merawat putra mahkota disembunyikan telah menghilang. Prajurit pun dikerahkan untuk mencari dayang itu. Jang Hije mulai bergerak dengan menculik dayang dari ratu. Dengan dibawa ancaman, dayang tersebut akhirnya menceritakan di mana ratu menyembunyikan perawat yang merawat putra mahkota. 병든 나비가 있더구나. 그래서 버티면 결국 그들도. Dengan berbekal informasi dari dayang tersebut, Jang Hije pun mendatangi kediaman tempat penyembunyian dari perawat. Namun langkahnya telah didahului oleh anak buah dari Jang Mulyol. 그 내인녀냐? 예, 뒤쪽 헛간에 가두라 하였습니다. 후사를 볼 수 없을지도 모른다고. Chunsu yang baru tiba di tempat penyembunyian perawat tak dapat menemukan perawat tersebut. Namun ia menemukan sebuah bukti yang tertinggal, yaitu sebuah pisau dari si pelaku. 하지만 저들이 우리에게 다른 증언을 남겨두었군. Ratu akhirnya tersadar, dan saat bertemu dengan raja, ratu pun mengajukan sebuah permohonan. Jika nantinya ia meninggal, ratu ingin raja memilih Dongi sebagai ratu selanjutnya. Hal ini sudah dipertimbangkan oleh ratu. Jika Dongi yang menjadi ratu selanjutnya, maka putra mahkota dan Pangeran Gem akan selamat. Namun, jika Jang Hebin yang menjadi ratu, ratu akan khawatir tentang nasib Dongi dan Pangeran Gem yang dalam bahaya. 그 자리는 수기에게 맡겨주세요. 보듬어 줄 것입니다. Setelah mengajukan permintaan itu kepada raja, ratu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam pemakaman ratu, Dongi pun berjanji bahwa dia akan bertahan di istana dan melindungi Pangeran Gem. 그리하겠습니다, 마마. Di tempat lain sedang terjadi pembahasan tentang siapa ratu selanjutnya. Posisi Jang Hebin semakin kuat setelah mendapat dukungan dari penasehat ketiga yang bernama Im Sang-hyun. 같이 할 것입니다. 세자조에 모으신 마마께서 다시 중전이 되는 건 너무나 당연한 일이 아닙니까? Setelah mengabarkan kabar gembira tersebut kepada Jang Hebin, Jang Hije menyuruh anak buahnya untuk memindahkan dukun kepercayaannya ke tempat lain. Namun tanpa disadari oleh anak buah Jang Hije,
bahwa Junsu sudah mengetahui gerak-gerik mereka. Penyelidik Yu mendapat tugas untuk mengetahui siapa pemilik dari pisau yang tertinggal. Dari seorang pembuat pisau terkenal, akhirnya dia mengetahui bahwa pisau tersebut adalah milik Jang Hije, yang pernah dibuat oleh pembuat pisau tersebut saat Jang Hije masih menjadi seorang polisi. 이건 틀림없이 제가 장희재 형에게 만들어드린 것입니다. Semua hal ini langsung dilaporkan kepada Dong-hee. 이 단도 또한 장희재 영감의 것임을 확인했습니다만. Keesokan harinya, para menteri dari klan selatan telah memohon pada raja untuk menjadikan Jang Hae-bin sebagai ratu selanjutnya, mengingat ia adalah ibu kandung dari putra mahkota. Namun raja masih ingin menunda hal tersebut, mengingat ratu belum lama meninggal. Penasehat Im Sam-hyung memberikan pendapatnya kepada raja bahwa posisi ratu tidak boleh kosong demi kebaikan raja selanjutnya. 저도 그 자리는 의당 희빈 마마께서 오르셔야 할 줄로 아옵니다. Mendengar desakan dari para menteri untuk segera mengangkat Jang Hae-bin sebagai ratu selanjutnya, Junsu menemui Dong-hee, mendesak Dong-hee untuk segera bertindak membuka kejahatan dari Jang Hae-bin. 사전엔 장희재의 단도를 증언으로 이 일을 전하께 고해야 합니다. 전하께서는 마마의 말씀을 믿어주실 것입니다. Namun Dong-hee bertindak lain. Dong-hee malah mendatangi Jang Hae-bin, memberikan bukti perdukunan kepada Jang Hae-bin. Karena Dong-hee tahu, Jang Hae-bin tidak akan menggunakan cara seperti itu untuk mencelakakan ratu. Selain itu, Dong-hee pun menawarkan sebuah perdamaian dengan Jang Hae-bin. Dong-hee berkeinginan agar putra mahkota dan Pangeran Gem dapat hidup bersama saling menyayangi. 그리 해주실 수는 없으십니까? Jang Hae-bin tentu curiga dengan tindakan dari Dong-hee. Namun Dong-hee dapat meyakinkan Jang Hae-bin dengan mengatakan bahwa ia tetap membiarkan putra mahkota akan naik tahta. Dia tidak akan membocorkan tentang penyakit putra mahkota kepada raja. 저의 환우에 대해서도 어떤 말도. Jang Hae-bin mulai percaya dengan ketulusan dari Dong-hee. Namun kehadiran Jang Hije mulai meracuni kembali Jang Hae-bin. Jang Hije pun beranggapan bahwa semua ini adalah siasat yang sudah disiapkan oleh Dong-hee untuk bisa menjebak Jang Hae-bin. 입니다. 숙의 그 간과 속을 모르십니까? 숙이는 마마를 속이고 있는 것입니다. Di lain tempat, putra mahkota dengan dibantu oleh Pangeran Gem mencari tahu tentang penyakit dari putra mahkota. Dari berbekal ramuan obat yang didapat oleh Pangeran Gem secara diam-diam, putra mahkota akhirnya mengetahui bahwa penyakitnya adalah kemandulan. 있는 병이 여기 있습니다. 그건 위지를 한답니다. Kesalahpahaman antara Dong-hee dengan Jang Hae-bin semakin berlanjut, dikarenakan raja menunjuk Dong-hee sebagai selir istimewa raja setingkat dengan Jang Hae-bin. Jang Hae-bin pun langsung berpikir bahwa apa yang dikatakan kakaknya adalah benar. Sedangkan informasi ini membuat Jang Mulyeol berubah haluan, karena dia mengira penunjukan Dong-hee sebagai selir istimewa kerajaan adalah niat dari raja untuk menjadikan Dong-hee ratu selanjutnya. 수기를 중전에 앉히기 위한 수순을 밟고 계신 것이. Jang Mulyeol mulai mendekati pihak dari Dong-hee dengan cara menyerahkan perawat yang selama ini telah ia sekap. Penyerahan perawat ini ternyata dilihat oleh Jang Hije. Jang Hije langsung memberitahu Jang Hae-bin tentang aksi pengkhianatan dari Jang Mulyeol. 이라고 뵙자고 했습니다. 자네가 이래야 하는 자의가 무엇이? 이 나라와 종사를 바로잡게 이해함이 아니겠습니까? 그렇습니다, 마마. 병조장관 장묘리가 마마와 우리를 배신.